Halo semuanya, kembali lagi saya buat video dalam bahasa Indonesia. Sorry banget, sudah lama banget. Hari ini saya akan jawab komen dari Putra yang mengatakan ditunggu video tentang kerusuhannya. Ya memang itu janji saya yang lama ya. Jadi kita kembali ke tahun 2000, akhir tahun 2000, awal 2001. Mungkin beberapa di antara kalian belum lahir pada saat itu. Waktu itu mulailah kerusuhan antara orang Dayak dan orang Madura. Saya tidak akan bahas pokoknya dari kerusuhan tersebut, hanya seperti apa yang saya sendiri melaluinya. Jadi waktu itu akhir tahun 2000 saya di Hulu Sungai Ketingan, 3 harian dari ibu kota provinsi Palangkaraya. Dan waktu itu saya milik sungai dengan perahu kecil, dengan salah satu staf saya. Saya baru datang di Indonesia, saya baru umur 21 tahun. Dan pada saat itu waktu mulai lewat kampung-kampung kecil, saya menyadari bahwa di kampung hanya sisa perempuan atau orang yang tua dan anak-anak. Semua laki-laki yang muda sudah tidak ada di kampung. Jadi kampungnya pada sepi semua. Jadi mulailah ada pertanyaan karena saya sudah menghabiskan beberapa minggu di hutan di Hulu Sungai Ketingan dan saya tidak dapat kabar, saya tidak ikuti berita. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian ada satu tempat di mana pada saat itu kita pindah dari perahu dari jalur sungai ke jalur darat, yaitu di Tubang Samba. Dan waktu saya keluar dari perahu, naik ke atas, ada truk-truk yang datang dari Sampit waktu itu. Dan di belakang truk tersebut ada orang-orang Dayak pakai ikatan merah di kepala, pakai tombak, dan di dalam truknya ada kepala manusia. Jadi wow, itu buat saya itu pasti shock lah. Saya memang pernah dengar tentang orang Dayak, pencari kepala dan lain sebagainya, tetapi ini demonstrasi nyata dari kerusuhan yang sedang terjadi. Dan ternyata ada beberapa orang yang mengirim kepala orang Madura yang dibunuh untuk menggantikan kelapa yang biasa dipakai di upacara-upacara Dayak, yaitu namanya tiwah, yang dulunya harus pakai kepala manusia, kemudian diganti dengan kelapa dan hal-hal lain. Dan pas pada saat kerusuhan, kepala-kepala korban kerusuhan malah dikirim di kampung-kampung di hulu sungai untuk menggantikan kelapa, untuk kembali seperti zaman dahulu, jadi menggunakan kepala. Jadi pada saat itu saya shock banget, dan saya langsung lewat jalur darat ke Palangkaraya. Pada saat itu sebenarnya rasa takut tidak begitu ada karena saya tidak dihiraukan. Sebagai orang asing, separah-parahnya saya dikira itu wartawan. Jadi saya ke Palangkaraya, jadi orang Dayak dari Sampit baru masuk, orang Madura melarikan diri, kebanyakan ke Kalimantan Selatan, dan semuanya pada tutup kan. Polisi militer sempat nggak ada beberapa hari. Jadi benar-benar kotanya itu kota hantu. Dan karena saya orang asing dan saya waktu itu inapnya atau tinggalnya di Palangkaraya di tempat kos-kosan, jadi teman-teman yang lain kos-kosannya juga kesulitan cari makan kan, kita warungnya pada tutup, dan jadi mereka manfaatkan saya karena saya orang barat. Kalau saya ngetok ke toko-toko untuk minta makanan atau sembako lah, saya tidak mungkin dikira orang Dayak atau orang Madura, jadi aman kan. Dan jadi saya malam-malam dengan teman-teman ngetok-ngetok pintunya, orangnya pada buka, wah lihat orang barat, jadi saya baru dilayani. Dan disitulah saya bisa cari makanan untuk teman-teman yang lain kos-kosan. Jadi memang sangat mengerikan. Saya ingat di depan kos-kosan ada semua beca-beca, karena waktu itu dikuasai oleh masyarakat Madura di Palangkaraya, orang Dayaknya ngamuk. Jadi semua beca-becanya dibakar, sampai ada bukit beca begini yang sedang terbakar. Ya memang kita di tengah perang, ratusan hingga mungkin ribuan, saya tidak tahu yang dibunuh pada saat itu. Saya sendiri ada melihat orang yang pakai sepeda motor dengan tombak, dan di atas tombaknya ada kepala. Jadi itu sejarah yang sangat mengerikan sebenarnya. Tapi pada saat itu saya juga menyadari kalau saya melalui
kerusuhan itu dan tetap memilih untuk tinggal di Kalimantan. Saya rasa sudah pernah melihat wajah yang paling gelap, yang paling serem, yang paling menakutkan dari Kalimantan. Kalau saya memilih tinggal di sini setelah kerusuhan, berarti sudah pasti saya akan mengakhiri hidup saya di Kalimantan. Jadi saya tidak dihiraukan, itu membuat saya tidak begitu takut, jadinya hanya merasa sebagai penonton di tengah kegilaan yang luar biasa ya. Saya ingat kita harus jaga malam kan di tiang listrik setiap jam dipukulin untuk kasih tahu bahwa ada yang jaga. Isu-isu orang Madura yang lari ke hutan akan serang balik. Ya sesuatu yang cukup berat yang saya cuma tonton di film ya. Dan di umur 21 tahun belum begitu paham juga benar-benar masalah budaya dan semuanya ada di sini, dan menjadi di tengah konflik seperti itu kan cukup mengerikan. Mobil-mobil di stop, ingat sekali mobilnya ke Banjarmasin, mobil kami di stop dan kemudian setiap penumpangnya disuruh keluar, diperiksa KTP. Kalau KTP-nya dari Jawa Timur, kadang disuruh hitung sampai 10. Kalau logat Madura keluar di 10, orang tersebut disuruh tinggal. Kami harus lanjut kembali perjalanannya dan nggak tahu apa yang terjadi sama orang yang dipisahkan dari kami itu. Jadi memang sungguh mengerikan. Tapi di sisi lain itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya alami dengan orang Dayak di sini yang begitu ramah, begitu baik, begitu welcome lah. Tapi di tengah kerusuhan begitu keras. Tapi sekali lagi saya satu kali pun tidak pernah diancam. Ada sekali aku ingat di Palangkaraya, aku naik sepeda motor, entah aku cari apa. Dekat Sungai Kayan, dekat pasar pokoknya, dan pakai motor, jalannya agak sepi memang kan, namanya di tengah kerusuhan, tokonya pada tutup semua kan. Dan pas ada belokan, saya lihat satu orang lari ya, dan dia belok dan menuju ke saya, dan jadi saya heran, ternyata di belakang yang keluar dari belokannya ada puluhan orang pakai mandau, pakai parang kejar dia. Jadi saya harus putar balik, langsung melarikan diri. Sekali lagi dalam otakku itu, wah kayak di film banget ini. Tapi tidak pernah berpikir untuk pulang. Walaupun selama 3 minggu terus terang saya tidur dengan sepatu, dengan paspor di dalam kantong, siap melarikan diri kalau ada apa-apa. Saya ingat ibu saya dulu di Prancis sangat khawatir dengan adanya anaknya di sana. Saya cuma bisa mengatakan, iya kacau, tapi percaya atau tidak, saya merasa aman. Yang membuat saya paling susah move on, lupakan masalah kerusuhan adalah setelah kerusuhan, pada saat kehidupan kembali biasa, yang membuat saya cukup shock adalah mendengarkan pembicaraan masyarakat yang kadang secara terbuka mengaku kalau pada saat kerusuhan kemarin dia pernah bunuh orang. Dalam pembicaraan biasa, berarti kamu bunuh berapa kemarin? Nah itu yang kita bahas manusia loh. Tapi itu sudah lama yang lalu. Syukurlah sekarang udah damai. Dan semoga akan terus seperti itu. Jadi memang saya memilih untuk tinggal di sini walaupun ya pernah melewati kerusuhan itu. Jadi saya sudah yakin pasti akan terus tinggal di Kalimantan. Ini Putra, sedikit cerita saya tentang kerusuhan. Jangan lupa subscribe dan thumb up apabila Anda suka video ini. Saya akan kembali lagi dengan menjawab pertanyaan kalian di video berikutnya. Terima kasih.